kita mengamalkan Islam ini dengan rasa cinta, dengan rasa harap, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita semua dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kitab Wasail Aba lil Abna. Kita sampai di halaman 31. Bab judul adalah Al-Babu Al-Hadiyata Asyra fi Adabil Ibadati wa Adabil Masajid. Bab yang ke-11 dengan tema di dalam adab-adab ibadah dan adab-adab di masjid. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna ibadah dan bagaimana rambu-rambu di dalam ibadah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam ibadah. Kita juga tidak boleh mengurang-urangi di dalam ibadah. Karena ibadah itu adalah tauqifi. Ibadah itu adalah sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sudah ada tuntunan tata caranya. Bahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam dinan wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu 'alaikumul Islam dinan." Pada hari itu telah aku sempurnakan dan telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Artinya sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurang. Baik, maka kemudian kita masuk kepada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kita baca. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya bunayya, wahai anakku, kun harisan ala ada'is salati. Jadilah harisan, orang yang semangat. Wahai anakku, jadilah harisan, orang yang semangat ala ada'is salati, untuk melaksanakan, untuk mendirikan salat, al-mafrudhati, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi waqtiha, tepat pada waktunya, ma'al jama'ati, bersama jamaah, artinya di masjid. Fa'idha iqtarabal waktu, maka apabila iqtaraba, mendekati al-waktu, waktunya, waktu salat, fabadir ilal wudu'i, maka cepat-cepatlah ilal wudu, mengambil air wudu. Maka cepat-cepatlah mengambil air wudu. Wala tuzahim, dan janganlah tuzahim, kamu ramai atau kamu bermain ramai, ahadan,
seorang pun fi tariqika, di dalam tariqika, jalanmu. Ya, ketika kamu sholat, ketika kamu mendatangi masjid, ketika kamu wudhu, ketika kamu mau masuk barisan, jangan rame. Wala tusrif, dan janganlah tusrif, berlebih-lebihan, fi isti'malil ma'i, di dalam isti'mali, menggunakan al-ma'i, air wudu. Fa'idha dakhala al-waktu, maka apabila dakhala al-waktu, telah masuk waktu sholat, wa adzana al-mu'adzinu, dan muadzin telah mengumandangkan azan, fastaqbilil qiblata, maka segeralah menghadap kiblat, wasolli, dan sholatlah as-sunnata qabliyata, sunnah qabliyah. Wajlis bisakinatin, dan duduklah bisakinatin, dengan tenang, wawaqarin, sama tenang, gak ribut, anteng, hatta tuqamas sholatu, sampai ditegakkan sholat. Fasolli ma'al jama'ati, maka solli, sholatlah, ma'al jama'ah, bersama jamaah, bi khusyu'in wa khudu'in, dengan khusyuk dan khudu'. Khusyuk itu adalah maksimal fokusnya menghadap Allah. Khudu' itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu, nanti saya jelaskan dulu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di paragraf yang kedua ini Syekh Muhammad Syakir mengajarkan kita agar supaya memperhatikan anak-anak kita ketika di dalam mendirikan sholat. Yang pertama yang dibangun oleh Syekh Muhammad Syakir itu adalah menggugah semangat anak. Menggugah semangat anak. Bagaimana kita itu menjelaskan kepada anak terlihat sholat ini sesuatu yang menarik dan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan itu akan membuat anak-anak ini semangat. Maka kalau mendirikan sholat ini tidak berangkat dari rasa cinta, tidak berangkat dari rasa semangat di dalam hatinya, orang melaksanakan sholat, apalagi anak-anak, itu pasti akan sangat berat melaksanakan sholat. Sangat berat. Kongkonane sholat angel. Nah, itu diantaranya karena mereka belum memahami tentang makna sholat. Maka ya, yang pertama kali yang kita bangun di dalam hati anak itu adalah bagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mencintai Allah, itu jadwal ketemuan sama Allah itu 1 hari 5 kali. Ketemuan sama Allah itu 1 hari 5 kali.
Dan kita, ya, kita semua dan juga anak-anak kita itu mestinya kalau sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, itu belum waktunya sholat itu sudah nungguin. Kita tahu ya, ketika orang itu mencintai orang lain, maka dia itu akan selalu menanti kedatangannya. Nah maka ya, kalau kita tumbuhkan rasa cinta anak kepada Allah, maka anak-anak itu akan cinta dengan sholat secara otomatis. Karena disitulah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi harus digugah, ya harus ditanamkan di dalam hati anak itu rasa cinta kepada Allah. Jadi dia sholat itu karena berangkatnya itu kangen gitu. Kangen sama Sang Penciptanya. Bukan karena perintah orang tua, bukan karena kewajiban. Kalau sholat ini hanya sekedar kewajiban yang kita laksanakan, atau karena sekedar kita itu takut ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, maka sholat kita itu tidak akan pernah merasakan nikmat-nikmatnya dalam sholat. Bisa nggak kita itu ketika datang waktu sholat, ini adalah sesuatu waktu yang aku nanti, yang aku tunggu-tunggu. Bahkan kita ini kan dalam sebuah kehidupan itu banyak masalah, dan masalahnya itu kompleks. Setiap orang itu berbeda-beda masalahnya. Di sana ada yang punya masalah punya hutang dengan orang lain berpuluh-puluh juta. Di sana ada masalah anaknya yang sakit tak kunjung datang. Di sana ada masalah yang sedang bertengkar dengan suaminya. Di sana ada masalah yang sedang dipenjara. Di sana ada masalah yang sedang berkelahi dengan tetangganya. Di sana ada masalah yang dikasih kelahiran dengan kondisi cacat dan seterusnya. Kompleks, semuanya itu punya masalah sendiri-sendiri. Dan kalau kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Mendengar, As-Sami, Allah Sang Maha Al-Basir, Allah Sang Maha An-Nasir yang Maha Menolong, Allah Sang Maha Al-Maula yang Maha Pelindung, maka tempat dan waktu kita yang paling tepat untuk curhat seluruh masalah kita itu adalah di saat sholat. Apapun masalah kita, itu solusinya ada pada gelaran sajadah kita, hamparan sajadah kita. Di situ adalah tempat berkeluh kesah setiap kita yang mempunyai masalah. Bahkan sampai Rasulullah SAW sendiri ketika dia memiliki masalah, ya, maka dia langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Nah inilah, maka bagaimana sholat ini itu adalah menjadi kebutuhan kita untuk menjadi setiap solusi dari masalah-masalah kita. Maka kalau kita itu bisa menempatkan kedudukan sholat seperti itu, maka sholat ini akan terasa nikmat. Bahkan kita itu kalau nggak tepat waktu, sesekali waktu itu sholat tidak tepat waktu, maka hati kita itu serasa nggak tenang. Atau bahkan kita itu mungkin ketiduran, padahal ketiduran itu adalah udzur yang syar'i. Tapi kita itu nggak tenang atau kurang sreg lah. Nah, sampai pada tingkatan itu, ya, kita itu bisa mengetahui bahwa kita ini betul-betul membutuhkan sholat. Maka ketika orang itu sudah memahami dan menikmati tentang sholat, maka sholat ini tidak akan pernah ada perhitungan, baik cepat dan lamanya itu tidak terasa buat seseorang.
atau bahkan ya ketika dia memiliki masalah yang sangat besar pun, ketika sholat masalah itu akan menjadi hilang. Maka mungkin kalau saya pernah cerita, ya kalau pernah mungkin saya ingatkan kembali bahwa dahulu salah seorang sahabat yang namanya Urwah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam ini, ya, ini beliau ini pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya itu beliau itu punya anak. Anaknya ini senang dengan kuda. Nah, suatu saat ya dengan izin Allah anaknya ini ketendang kuda. Ditendang sama kuda, akhirnya meninggal dunia. Itu kemudian yang kedua, Urwah bin Zubair ini terkena penyakit yang mengharuskan, kata dokter, mengharuskan penyakit ini cara menghilangkannya harus diamputasi. Harus diamputasi kakinya. Nah, ketika itu di zaman dahulu tidak ada yang namanya bius, nggak ada yang namanya patiroson, nggak ada. Tapi Urwah bin Zubair ini mengatakan sama dokternya, tabibnya, saya tak sholat dulu. Ketika saya di tengah-tengah sholat, maka potonglah kaki saya. Maka kemudian dia sholat. Nah, ketika dia sholat, di tengah-tengah sholat itulah, maka sang tabib ini memotong. Dipotonglah kakinya, dan Urwah bin Zubair masih dalam kondisi sholat. Sampai dia salam, Urwah bin Zubair mengatakan, wahai tabib, ya, aqta'ta, apakah engkau sudah memotong kakiku? Iya, sudah. Dilihat sudah tidak ada, nggak terasa. Nah, ketika itu sang tabib mengatakan, wahai Syekh, untuk menghentikan pendarahan dan agar supaya tidak menjalar, maka ini harus disiram dengan air panas. Ini zaman dahulu ya. Maka ada pengobatan yang namanya pengobatan kai. Kai itu pengobatan yang dengan besi panas itu. Disiram dengan air panas itu, maka kemudian ketika disiram, maka barulah Urwah bin Zubair ini terasa dan langsung seketika itu dia pingsan. Tapi ketika dipotong dia nggak terasa. Nah, itulah ketika seseorang itu bisa menikmati sholat, bisa menikmati sholat. Salah seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, diuji dengan bertubi-tubi. Matanya beliau ini buta. Kemudian kaki dan tangannya ini lumpuh. Anaknya juga sudah meninggal, dia tinggal di pinggiran pantai sebuah gubuk. Maka ketika ditanya oleh seseorang, wahai Syekh Abu Kilabah, kenapa engkau masih ya selalu terlihat ceria ketika engkau diuji oleh Allah seperti ini? Maka Abu Kilabah mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepadaku di atas keutamaan-keutamaan hamba Allah yang lain. Alhamdulillah, aku diberi kelebihan oleh Allah dengan kecacatanku ini yang tidak Allah berikan kepada orang yang lain. Bayangkan, sampai seperti itu ya keadaan dan kondisi hati seseorang ketika dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba pikirkan dan kita renungkan ketika kita ini diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit yang mungkin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu ya hati kita
apakah selalu ridho dan bahagia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu? Dan ataukah kita ketika diberi Allah sakit, bisakah kita itu masih tetap rindu dengan sholat, ataukah kita berat dengan sholat? Kadang-kadang orang yang sakit itu kan untuk wudhu saja berat, atau untuk melaksanakan sholat itu wis rasa-rasen. Ojo meneh sakit Ustaz, sehatnya saja rasa-rasen kok. Apa meneh sakite? Nah, kadang-kadang miris ya, ketika di rumah sakit itu orang sudah dikasih Allah sakit, nggak sholat lagi. Ini miris, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, satu surat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke 38 sampai 41. 38 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini doa Nabi Ibrahim untuk anak cucunya. Kita lihat. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yukhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa fis sama'. Wahai Rabb kami, Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan apa yang tersembunyi ya di atas langit, dan juga segala sesuatunya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kathirin ala kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku ala kibari Ismail wa Ishaq, yaitu Ismail dan Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku itu Maha mendengar doaku. Nah, ini pertama-tama Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang ke-8 itu Nabi Ibrahim itu menggambarkan kepada kita tentang kondisi hati. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Artinya apa? Di sana ada muraqabah yang sangat tinggi oleh seorang Nabi Ibrahim, merasa sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka kita sebagai orang tua, itu kedekatan kita kepada Allah itu harus jauh lebih daripada anak-anak kita. Kalau mau anak kita soleh, kita seorang bapak itu harus dekat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dekat dulu. Kalau bapaknya saja itu nggak dekat dengan Allah, bagaimana mungkin anaknya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang selanjutnya Allah berdoa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta diberi seorang anak, diberikanlah ya Ismail dan Ishak. Setelah diberi, ya apa doanya? Ya doa ketika belum diberi, ya, dan doa setelah diberi anak. Beda doanya. Ketika Nabi Ibrahim ini sudah dikasih sama Allah anak, maka doanya begini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ij'alni muqimas sholat. Jadikanlah anak-anak dan cucuku sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doa. Itu yang pertama doanya. Yang kedua, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku
dan orang-orang yang beriman pada hari yaumul hisab kelak. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita garis bawahi doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diberi anak itu, doanya itu agar supaya anak-anaknya itu dijadikan sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Anakku dan anak cucuku ya Allah, jadikanlah mereka itu orang-orang yang mendirikan sholat. Karena apa? Karena sholat ini adalah inti daripada kebaikan seseorang. Inti kebaikan seseorang. Kalau sholatnya nggak beres, maka yang lain itu pasti nggak beres. Pasti nggak beres. Nah, maka mendirikan sholat ini sebagai cita-cita utama salah satu keluarga atau sebuah keluarga. Cita-cita utamanya itu gimana anak-anak saya ini bisa perhatian terhadap sholat. Bukan anaknya itu sebagai ya insinyur, dokter, kemudian apalagi pengusaha, ya bisa kuliah ke sana dan kemari, itu nomor sekian. Yang pertama itu adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa mendirikan sholat. Nah, kalau sholatnya ini sudah bagus, ya yang lain-lain itu insya Allah akan ngikut bagus. Ya. Kalau Imam Qurtubi mengatakan begini, man doya'as sholat fahuwa lima siwaha adhiya. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka pasti kepada yang selain sholat itu pasti dia lebih meremehkan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang meremehkan sholat, dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah saja itu berani dia remehkan, maka selain Allah itu pasti lebih berani untuk diremehkan. Makanya kenapa fungsi di antara sholat itu, fungsinya itu begini disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Perbuatan keji dan mungkar itu hanya bisa dicegah dari sholat. Nah, maka kita jelaskan dan kita didik anak-anak kita itu supaya perhatian terhadap sholat dan memahami esensi dan urgensinya daripada sholat, agar anak-anak kita itu membutuhkan sholat. Bukan sholat yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan sholat. Fi waktiha, tepat pada waktunya, nggak mungkin mengundur-mundur kalau orang itu sudah merasa butuh dengan sholat. Mengundur-mundur waktu ini juga perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Kata-kata sahun, ya melalaikan, itu adalah lalai terhadap waktunya, lalai terhadap khusyuknya, lalai terhadap rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ini semuanya dilalaikan. Lalai terhadap tumakninahnya, dilalaikan. Ini termasuk makna daripada sahun. Nah, sholat yang semacam itu dicela sama Allah. Maukah kita ketika kita itu menyebut nama Allah, Allahu Akbar, kemudian Allah di depan kita itu celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Padahal kita menyebut namanya Allah, membaca ayat-ayatnya Allah, rukuk di hadapan Allah dan sujud di hadapan Allah. Tapi na'udzubillah, ketika sholatnya itu melalaikan atau dia banyak melalaikan sholat, maka Allah melaknatnya. Celaka, celaka. Na'udzubillah tadi. Ma'al jama'ati. Nah, ini terutama untuk yang laki-laki. Bagi yang laki-laki wajib berjamaah di masjid atau di musola. Maka termasuk Syekh Utsaimin, beliau mengambil dalil di dalam
ayat Allah yang kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya, yang firman Allah warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini salah satu adalah dalil wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, kenapa? Karena di situ ada perintah rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk itu hanya dijumpai di dalam masjid dan di musola. Maka disitulah kita harus bersama mereka di dalam menegakkan sholat. Nah, ini diantara pendidikan bagi anak ketika sudah dekat waktunya. Ayo kita pada perintah anak-anak kita, sudah dengar azan belum? Segera wudhu. Ya. Fabadir ilal wudhu, segera disuruh untuk wudhu. Ya. Maka saya termasuk salah satu orang yang memang tidak bisa diem ketika saya mengetahui atau saya melihat di sini ada azan, kok ada anak-anak masih main. Itu saya nggak bisa membiarkan gitu, nggak tahu ya. Pokoknya ya nggak bisa membiarkan. Tidak itu anak saya ataupun anaknya orang, mesti saya perintahkan untuk segera wudhu, ya, agar supaya mereka tidak terlambat di dalam sholat, dan agar mereka tahu betapa pentingnya sholat. Kita melihatnya itu betapa pentingnya sholat. Wala tuzahim ahadan fi tariqika, jangan rame. Nah, ini termasuk juga anak-anak ini di saat kita mempelajari anak untuk sholat berjamaah, tentu kita mengajak mereka itu ke masjid atau ke mushola. Nah, maka kita pun sebagai orang dewasa atau sebagai bapak itu harus peka mengajarkan anak nanti di masjid gak boleh rame. Nah, saya pun tidak bisa membiarkan tuh ya. Ketika sholat ada anak rame, mesti setelahnya saya panggil, dinasehati, dikasih pengertian, supaya apa? Mereka paham bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh dirameni. Wala tusrif fi isti'malil ma'. Nah, ini adab ketika kita berwudu. Ya, sebagai sunnahnya wudu ya 3 kali setiap anggota wudu, dan ya tidak boros terhadap air. Ya. Ini ya penting supaya apa? Kita ini mengikuti sunnahnya itu dengan sempurna, tidak hanya sekedar wudunya, tapi irit dalam wudu, irit dalam air itu adalah juga menjadi kesempurnaan wudu. Faida dakhala waktu wa adzana al-muadzin fastaqbilil qiblata. Ini kondisi ketika kita atau anak-anak kita di dalam masjid ya, diperintahkan untuk sholat qobliyah atau sholat ba'diyah setelah sholatnya, setelah sholat fardunya. Qobliyah ba'diyah tentu tidak semua sholat itu kan ada qobliyah dan ba'diyahnya. Termasuk maghrib dan isya ini kan nggak ada qobliyahnya, kok masih tetap ada sholat. Nah, itu perlu dipahamkan bahwa sholat sebelum iqomah itu adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau tahiyatul masjid ini ya setiap kali kita masuk masjid, tidak hanya ditentukan oleh waktu sholat ketika mau sholat saja. Ya, sebenarnya setiap masuk masjid ya kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian wajlis bisakinah, disuruh duduk dengan yang rapi, dengan yang tenang sampai sholat ini didirikan, sampai sholat atau iqomah itu dikumandangkan. Maka sholatlah dengan khusyuk dan khudu. Nah, ini kekhusyuan ini. Maka ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab hilangnya atau kita nggak bisa sholat dengan khusyuk itu ada beberapa faktor. Ya, di antara sebab-sebab hilangnya
kehadiran kekhusyuan di dalam diri kita. Itu diantaranya yang pertama itu adalah banyaknya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu adalah hasad, iri, dengki, ya, dendam, dan seterusnya. Pernahkah panjenengan nggak terima sama orang, ya, kemudian jenengan itu sholat, kira-kira yang kebayang dalam sholatnya itu apa? Pokoknya kelingan mau ya, aku mau disotoin ya, disotoin. Kelingan terus, ya. Itu diantaranya penyakit hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, "Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang mereka itu mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama itu hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya orang itu mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan hendaknya dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia bencinya ya untuk dimasukkan ke dalam neraka. 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi semuanya itu adalah tentang hati, tentang aktivitas hati, mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta itu letaknya di dalam hati, mencintai orang lain ya karena Allah itu juga karena hati. Kemudian membenci kekafiran itu adalah karena hati. Semuanya di dalam hati, membenci kekafiran. Nah, maka hati ini harus dibersihkan kalau kita itu ingin khusyuk. Jangan ada banyak, apalagi kalau ada dosa-dosa kesyirikan, dosa-dosa kemunafikan. Ya. Maka sampai disebutkan oleh Allah, ya, gambaran orang munafik kalau datang waktu sholat. Bagaimana mereka? Wala ya'tuna ila sholati illa wahum kusala. Mereka itu tidak akan mendirikan sholat kecuali mereka dalam kondisi bermalas-malasan. Loh, mau melaksanakan sholat aja malas, apalagi kok khusyuk di dalam sholat. Baru mau, belum melaksanakan. Ini penyakit hati. Munafik itu kan terkena penyakit hati, nggak akan pernah bisa khusyuk sholat. Maka kondisikan hati kita. Kalau ada dendam, ada iri, ada hasad dan lain sebagainya, redam dulu, renungkan dulu, ya, maafkan dulu semuanya, kemudian ya hilangkan, ikhlaskan, ridhokan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu insya Allah. Makanya kenapa orang-orang yang berusaha untuk ridho itu ketika punya masalah sholat itu jadi tenang, ketika dia mengikhlaskan semua masalahnya. Karena dengan sholat itu justru bisa menjadi lebih tenang. Ini ketika menjadikan masalah-masalah yang ada di luar itu diikhlaskan kepada Allah, diridhokan semuanya, kemudian dia datang minta solusi kepada Allah, maka dia menjadi khusyuk di dalam sholatnya. Dan terkadang orang yang menjadikan sholat sebagai tempat untuk mencari solusi itu bisa nangis-nangis ketika sholat. Bener gak ya? Kalau jenengan punya masalah, ya, terus buntu, ya, nggak ada yang jenengan harapkan, itu kemudian jenengan itu hanya bergantung kepada Allah terus jenengan sholat, nangis, ya Allah, paringi solusi ya Allah.
sampai nangis-nangis. Justru bisa lebih khusyuk. Nah kemudian yang kedua, mungkin saya tambahkan satu lagi aja ya, kita lanjutkan. Besok di antara penyebab kita itu nggak bisa khusyuk di dalam sholat itu adalah karena kita itu terlalu mencintai dunia, cinta terhadap dunia. Orang yang mencintai dunia itu di dalam sholatnya itu akan selalu kebayang apa yang dia inginkan dari dunia ini. Pernahkah kita sholat kemudian kita kebayang jualan kita, kemudian pertanian kita, kemudian bisnis kita, usaha kita, selalu kebayang ketika sholat. Bahkan ya uang yang hilang, catatan yang tidak tercatat, kelewat gitu ya, itu bisa kelingan di dalam sholat. Oh iya itu mau ya, ono timbangan sing guru tak timbang iwake itu baik. Itu kelingan di dalam sholat. Maka usahakan ketika mau sholat itu plongkan, buang semua dunia ini. Kita itu mau menghadap Allah sang pemilik dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-15 16 Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan seluruhnya yang dia inginkan. Karena dia ingin dunia dan perhiasannya, kami berikan terhadap amalan-amalan mereka. Jadi sholatnya yang karena dunia, sholatnya biar naik jabatan, sholatnya biar dapat kepercayaan, sholatnya itu biar dipercaya sama orang, ya, dan seterusnya. Itu diberi sama Allah, dapat kepercayaan, dapat apa yang dia inginkan, karena sholatnya itu memang untuk itu. Tapi yang dikhawatirkan, wahum fiha la yubkhasun, ya. Awal ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Di akhirat kelak dia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Makanya, ya, ketika orang itu datang kepada Allah, para ahli puasa yang dia niatkan untuk dunia, ketika dia berjumpa dengan Allah, ya Allah, dulu saya selalu puasa, kok sekarang itu nggak ada pahala puasa saya. Loh, kamu puasa dulu kan bukan untuk saya, puasamu itu kan untuk yang lain. Ben kamu itu dapat ini, ben kamu dapat itu, aku sudah berikan semua di dunia. Sekarang ya nggak dapat bagian. Sholatmu dulu kan untuk ini dan untuk itu. Sholatmu dulu agar supaya kamu terpilih menjadi gubernur. Biasanya nek gak nyalokno sampeyan iku gak tahu sholat. Biasanya nek gak nyalokno sampeyan ora tahu dandan dalan, ora tahu infak sedekah. Lho saiki sampeyan nyalokno sampeyan sedekah sak pirang-pirang. Terus sampeyan kepilih. Lah, wis to, iki pahalamu ning donya sampeyan kepilih sing kok karepmu iku. Ya wis sampeyan kepilih. Ning kene ya gak ono apa-apa, gak ono pahala sedekahmu, gak ono wong sedekahmu kanggo pilihan kok. Gak ada. Nah ini, kalau ibadah kita itu diniatkan untuk dunia atau ibadah kita itu diarahkan karena saking cintanya kita kepada dunia sampai ibadah kita itu diniatkan dan dicampuri oleh dunia, itu kita nggak akan khusyuk. Ya, bahkan kita ini akan akan tersiksa di dalam ibadah tersebut. Ya. Wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Maka batalah semua amalnya. Jadi dulu yang dia lakukan amal soleh itu gak dianggap sama Allah, batal semuanya, gak ada pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah ini masih ada beberapa lagi, insya Allah kita lanjutkan minggu depan.
Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan, monggo Pak Lebih atau tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang doa Nabi Ibrahim yang sudah dijelaskan di ayat 41, Rabbana firli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Yang saya tanyakan, kita sendiri kan tahu sejarah Nabi Ibrahim, orang tuanya itu kan kafir, pembuat patung. Di sini kan mendoakan kedua orang tua. Ya, sedangkan di surat At-Taubah ayat 84, wala tusholli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, itu kan larangan tidak boleh mendoakan orang kafir. Sedangkan di sini Quran Nabi Ibrahim kalau mendoakan orang tuanya ini gimana? Apakah ayat ini turun sebelum turun surat At-Taubah itu? Gimana? Sudah kita Ayat 41 surat Ibrahim. Jadi dulu ya, makna di Al-Quran. Ayat 41 tadi ya. 41. Ya. Jadi makna memang di terjemahannya memang begitu, ya. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Ini wawalam ya, nanti saya buka tafsirnya kembali. Tapi sejauh yang saya tahu bahwa ketika dahulu orang tuanya Nabi Ibrahim ini, sebelum datangnya Nabi Ibrahim itu ada di agamanya apa ataukah di zaman fatrah, wallahu alam. Saya belum tahu karena doa Nabi Ibrahim ini berarti kan jauh sebelum Nabi Ibrahim diutus sebagai sebelum diutus sebagai nabi, orang tuanya kan sudah ada lama gitu. Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu belum diutus sebagai seorang nabi. Nah, apakah kalau itu di zaman fatrah itu, maka sebagaimana ibu dan bapaknya Nabi Muhammad SAW itu di zaman fatrah, artinya kekosongan nabi, zaman di mana di situ belum ada nabi yang diutus. Tapi zaman fatrah itu kan kekosongan itu kan Nabi bisa sampai ke Rasulullah. Iya, tapi di situ kan dari Isa sampai Rasulullah itu kan jaraknya kan ratusan, iya 600 tahun ya, 600 tahun atau 600 tahun ya. Nah itu bahwa karena Nabi Isa ini diutus di masa umatnya saja. Artinya ketika Nabi Isa itu hidup, Allah utus di masa umatnya saja selama Nabi Isa hidup. Gitu. Kalau Nabi Muhammad ini kan diutus oleh Allah sepanjang zaman sampai hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW meninggal pun kita itu punya kewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus di zamannya, ya di zamannya. Nah, oleh karena itu kalau orang tuanya Nabi Ibrahim ini adalah pada waktu kekosongan Nabi dan Rasul, maka tidak ada salahnya ketika Nabi
Ibrahim itu mendoakan kedua orang tuanya. Begitu juga seperti orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Maka tapi katanya ada hadis tentang kedudukan ayah Rasulullah dan ibunya itu, bahwa ibu dan ayahku final itu, apakah itu benar? Saya belum berani mengatakan itu, ya. Artinya memang saya pernah mendengar, cuman dari keterangan para ulama sendiri yang lain itu mengatakan tidak boleh kita mengatakan bapak ibunya Rasulullah itu di dalam neraka. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Yang jelas, ya, kita tidak boleh mengatakan itu karena zaman itu adalah zaman fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih paham, ya. Tapi saya sendiri jika meyakini akan hadis itu, artinya bapak dan ibunya Nabi Muhammad finnar ini, ya belum berani. Maksudnya belum berani, karena zaman itu adalah zaman fatrah, ya, kekosongan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ya. Barangkali nanti bisa dicarikan di referensi atau keterangan yang lain. Insya Allah saya juga akan berusaha. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.